Sobat Kebun, jumpa lagi dengan saya Ruben di channel Top DW. Pada kali ini kita Q&A tentang aquaponik, sobat. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk yang menanyakan apa itu aquaponik berdasarkan konten yang kita sudah buat selama ini. Oke, pada kali ini ada dua pertanyaan yang akan kita jawab, yang ini menjadi prinsip dasar untuk kita beraquaponik, alasannya kenapa dan bagaimana kita beraquaponik. Semoga nanti dengan dua jawaban ini sobat semua akan tertarik, semakin tersemangati untuk beraquaponik. Tonton terus video kita ya sobat ya. Sobat Kebun, seperti saya sudah sampaikan dari awal tadi bahwa pada kesempatan ini kita akan menjawab pertanyaan Q&A tentang aquaponik. Pertanyaan pertama, kenapa kita perlu beraquaponik? Nah, ini pertanyaan menarik karena dari konten-konten saya sebelumnya saya sudah membuat bagaimana kita membuat aquaponik dari nol sampai lanjut, sampai mahir. Bisa ditonton videonya ya, ada videonya nanti, bisa ditonton. Juga bagaimana kita mengembangkan sistem aquaponik, entah itu filter aquaponik, juga ada videonya. Minimal sobat, saya sendiri yang sudah beraquaponik ini, saya mempunyai 4 alasan kenapa saya memilih beraquaponik daripada berhidroponik. Hidroponik juga saya tidak anti sobat, saya sudah pernah belajar hidroponik dari budidaya dan kita sudah pernah nyoba juga sampai bagaimana kita membuat formulanya itu tidak masalah. Tetapi pada akhirnya kenapa saya memilih aquaponik, ini 4 alasannya sobat. Alasan pertama, saya secara pribadi kenapa saya beraquaponik ini, karena yang pertama saya suka tanaman. Ini hobi saya memahami setiap tanaman itu punya karakter. Saya suka tanaman buah, tanaman sayur. Tapi dalam hal ini saya memilih aquaponik ini karena saya suka tanaman seperti bawang, cabai, terong, apalagi sawi-sawian, kangkung, ya saya suka tanaman itu. Itu kenapa alasan pertama saya beraquaponik. Di samping suka tanaman, saya juga suka ikan, karena ikan ini juga menjadi kebutuhan saya sendiri, mungkin kebutuhan juga sobat semua. Bagaimana ikan ini kita olah. Tapi sebelum kita olah ke sana, dalam proses ikan ini dari kecil menjadi besar itu juga hobi. Sesuatu yang menyenangkan. Memberi makan ikan itu sesuatu hal yang menyenangkan, yang menenangkan, yang membahagiakan. Betul ya? Betul ya, bahwa kegiatan merawat ikan itu menyenangkan. Ketika hal yang paling menyenangkan ketika kita merawat ikan itu ketika kita memberi makan. Mereka datang dan makan, airnya jibrat-jibrat, itu menyenangkan sekali dalam hati sobat. Nah, dengan beraquaponik ini, ikan itu kita bisa menciptakan ikan yang berkualitas, ikan yang premium, sayuran juga yang premium, karena sistem aquaponik ini sistem yang terbaik bagaimana kita menciptakan pangan kita. Dan tentu aquaponik ini nanti bebas dari bahan-bahan yang sintetis. Kita perlu beraquaponik ini karena yang pertama suka tanaman dan ikan. Dan tentu cara saya memahami cara beraquaponik ini adalah pilihan yang terbaik, the best way untuk beternak ikan dan juga bertanam tanaman. Terus yang kedua sobat, dengan kesehatan. Pertimbangan lain kenapa saya memilih beraquaponik adalah pertimbangan kesehatan. Saya melihat bahwa dengan beraquaponik ini jauh lebih sehat. Dengan sistem beraquaponik ini, dengan menggabungkan dua sistem antara budidaya tanaman dengan media air dan berternak ikan, itu juga sangat menjamin dan menggaransi bahwa secara pribadi dengan sistem seperti ini itu akan lebih sehat. Itu yang kedua, alasan yang kedua adalah alasan kesehatan. Dan alasan yang ketiga adalah alasan ekonomi. Dengan bersistem beraquaponik ini jauh lebih murah, jauh lebih mandiri dalam hal pengeluaran ya. Kenapa? Karena kita minim yang input, paling yang kita berikan itu hanya makanan ikan saja. Makanan ikan itu dimakan oleh ikan cepat besar, lalu nanti diolah, dia mengeluarkan kotoran,
Kotoran itu yang diolah oleh mikrobia menjadi nutrisi bagi tanaman. Jadi hal yang ekonomis ini tidak mengeluarkan lagi biaya nutrisi seperti di hidroponik untuk tanaman kita. Dia sudah dengan itu sudah membangun sistemnya sendiri, bagaimana sistem ini bekerja, berputar, dan itu minim sekali biayanya, sangat menguntungkan secara ekonomi. Pertama di ikan. Kalau ikan itu sudah menguntungkan sekali karena di ikan ini dengan kita bangun sistem yang aquaponik, ikan itu jauh lebih sehat. Kenapa bisa lebih sehat? Karena air yang ditempati ikan itu akan difilter oleh akar tanaman. Airnya itu akan menjadi bersih dan kaya oksigen. Itu akan terbangun ekosistem yang terus berputar sehingga ikannya juga lebih sehat karena dia tinggal di air yang lebih sehat, air yang tersirkulasi dengan baik, dan tanaman juga lebih sehat karena dia menyerap nutrisi dari ekosistem yang terbangun dengan sistem aquaponik itu. Kotoran tadi yang awalnya kotoran berbau, beramonia, ini setelah dikonversi oleh mikrobia dengan ekosistem itu akan jadi nutrisi yang baik untuk tanaman sehingga tanamannya juga bisa tumbuh subur. Minim biaya yang kita keluarkan untuk biaya nutrisi tanaman dan juga minim risiko kematian ikan kita. Jadi kita nggak perlu obat-obat yang lain untuk ikan. Ikan tetap tumbuh subur, sehat, dan mereka tetap segar karena hidup di air yang bersih. Ini alasan ekonomi, sehingga kita ketika itu terjadi kita nggak butuh biaya-biaya macam-macam lagi, entah itu apa untuk treatment untuk airnya, treatment untuk ikannya, nggak perlu lagi. Itu sudah otomatis dengan ekosistem itu sudah terjadi keuntungan secara ekonomi. Dan yang keempat adalah ekosistemnya. Ya, ini hal yang menarik sobat. Ketika itu ekosistem bekerja, maka itu kita ya menjadi lebih santai ya, menjadi lebih enak. Kita tinggal pergi aja sudah jalan. Ekosistem di aquaponik ini, ketika ekosistem sudah berjalan, air ngalir, otomatis tanaman kita udah tersiram dengan baik. Kita nggak perlu nyiram, meninggalkan 2-3 hari aman. Tanaman kita tetap tumbuh dengan subur, dengan sehat. Lalu juga ikan tetap sehat. Dan mikrobia yang terus bekerja mengelola kotoran ikan ini menjadi nutrisi, sehingga kotoran ikan ini tidak menjadi racun bagi ikannya. Ketika itu mengendap di bawah kolam, biasanya ikan itu akan banyak yang mati, banyak yang jamuran, karena kotoran ikan ini mengakibatkan penyakit bagi ikan itu sendiri, atau kotoran ikan ini sebagai akan menjadi racun bagi ikan itu sendiri ketika tidak dikelola dengan baik, dengan ekosistem yang baik. Nah, ini alasan kita sobat, kenapa kita beraquaponik ini dengan alasan yang ekosistem. Semakin kita bisa membangun ekosistem yang baik, semakin ini menguntungkan bagi kita. Menguntungkan bagi kita yang suka tanaman dan ikan tadi, menguntungkan bagi ikan, menguntungkan bagi sayur, dan menguntungkan juga bagi ekosistemnya. Karena ini terjadi simbiosis mutualisme. Kalau udah terjadi ini kita sudah enak sobat. Kita tidak banyak ribet, banyak repot, banyak ini, banyak itu ya. Air sudah terkonversi dengan baik dengan ekosistem itu. Tanaman bisa tumbuh subur dan macam-macam. Itu sobat alasan tadi kenapa kita perlu beraquaponik, dan bagi yang sudah sadar kenapa kita harus beraquaponik, itu alasannya. Mungkin sobat semua yang belum memahami ini ya nggak masalah, tetapi bagi yang sudah tahu alasan ini pasti dia bilang saya harus beraquaponik. Dan alasan yang lain yang kita belum ungkapkan di keempat ini adalah alasan kita juga kenapa saya sendiri ya beraquaponik ini, karena saya tinggal di lahan yang sempit ya. Ini alasan bagaimana kita memaksimalkan potensi di lahan yang sempit, bisa beternak ikan dan juga bisa menanam sayur. Itu sobat. Itu alasan kita mengapa kita beraquaponik. Ini aquaponik yang kedua, bagaimana cara beraquaponik? Nah, ini juga pertanyaan menarik. Terima kasih bagi yang menanyakan.
Pada kesempatan ini kita menjawab minimal kita punya 3 alasan bagaimana cara beraquaponik. Minimal ada 3 cara kita beraquaponik ini sobat. Ini dari pengalaman saya sendiri setelah saya belajar aquaponik ini kan dari luar ya, yang mengembangkan dari luar negeri. Terus saya belajar, lalu saya kembangkan sendiri. Saya menemukan ada 3 cara untuk beraquaponik. Pertama, untuk beraquaponik dan kita bisa sukses, kita harus mengenal tanaman. Setiap tanaman itu nanti punya karakter. Nah, karakter tanaman ini yang membuat kita berpikir untuk menciptakan sistem budidayanya, sistem instalasinya ini. Jadi, kalau kita mau beraquaponik, kita harus benar-benar memahami tanaman. Tanaman kangkung dengan sawi itu mempunyai karakter yang berbeda. Tanaman tomat dengan cabai itu karakternya juga berbeda. Seledri juga berbeda. Sistemnya juga nanti berbeda. Kenapa? Di mana berbedanya? Di dalam sistem berakarannya dan juga dalam sistem pertumbuhannya. Itu tanaman itu di situ sobat. Jadi kalau sobat mau beraquaponik, ya mulailah memahami karakter tanaman satu dan yang lain. Kalau belum banyak bagaimana? Mulai saja, nggak apa-apa. Kita mulai dari 1-2, nanti lama-lama juga. Pada umumnya karakter tanaman itu ada yang mirip-mirip dan ada memang yang berbeda sobat. Oke, cara yang kedua adalah mengenal ikannya. Karena sistem beraquaponik ini menggabungkan 2 sistem. Sistem budidaya tanaman dengan media air dan sistem beternak ikan, aquacultur. Maka ini sistem ini harus dijadikan satu. Nah, dia harus menyatu. Maka kita juga sebelum menyatukan ini kita harus mengenal ikan. Ikan itu hidupnya di mana? Dia suka di air seperti apa? Di pH seperti apa? Sistem memberi makannya seperti apa? Hama penyakit yang menyerang ikan itu apa saja? Nah, kita harus memahami ini. Ya, tentu ini tidak gampang ya. Mungkin bagi yang kuliah di pertanian, di perikanan menghabiskan beberapa semester. Tapi kalau kita yang praktis-praktisnya nanti yang bisa kita aplikasi gampang. Yang kita coba saja, kita tanya-tanya kepada yang sudah pernah pengalaman dengan itu, pasti juga kita cepat belajarnya. Kenapa? Karena ini juga belajar dengan melakukan itu jauh lebih cepat hasilnya. Ada kendala, kita tanya, ada teman, nah itu gampang sekali sobat. Jadi untuk mengenal karakter ikan ini, saya juga bukan lulusan perikanan ya, tapi saya mengenal sedikit demi sedikit mengenai ikan ini karena banyak sumbernya. Seperti saya punya pengalaman sendiri bagaimana dari awal saya mulai aquaponik ini dengan lele. Setelah 2 minggu lelenya mati semua. Lalu saya mengembangkan formula, mungkin bisa diambil formula Top DW ini sehingga ikannya itu tidak mati sobat. Nah, ngomong-ngomong juga sobat, kalau yang suka konten ini bisa juga jempolnya ya sobat ya, like, share video ini sehingga video ini juga terus berkembang. Nah, ini sobat, dari awal itu saya juga punya pengalaman sobat. Waktu budidaya ikan pertama aquaponik ini, saya hanya memulai saja dengan ilmu yang seadanya. Beli ikan lele, beli kolam, taruh ikannya, lalu mulai menanam kangkung. Tapi apa yang terjadi pada minggu keberapa? Minggu kedua, ikannya, lelenya vertikal semua pada mati. Ya, karena rupanya ikan ini butuh treatment. Misalnya persiapan airnya, makannya juga harus diatur, airnya, suhunya. Dan setelah ketemu formula Top DW ini, saya aplikasi di kolam saya. Rupanya ketika saya coba untuk kedua kalinya, nggak ada lele yang mati 1 ekor pun. Karena saya siapkan media airnya, dia butuh persiapan dengan mikrobia sehingga airnya itu sungguh-sungguh siap menjadi rumah yang nyaman bagi lele yang baru. Nah, ini saya menggunakan formula Top DW ini dengan memasukkan ke dalam airnya. Karena di formula ini selain dia mengandung nutrisi, dia juga mengandung probiotik dan juga mikrobia yang bermanfaat mengelola kotoran ikan itu sehingga kolamnya nggak berbau sobat. Ya, ini sekedar informasi sobat yang kita alami, nggak apa-apa kalau belum tahu. Oke sobat, tadi kita sudah menjawab pertanyaan kedua, cara beraquaponik. Poin 1 mengenal tanaman, poin 2 mengenal ikan.
Dan poin yang ketiga ini membangun ekosistemnya. Ketika dua hal ini kita sudah memahami, kita paham ikannya seperti apa karakternya, lalu kita juga memahami tanaman tadi, lalu kita harus membangun, kita juga punya konsep bagaimana kita membangun ekosistem ini sehingga ini menjadi ekosistem yang baik, yang saling membutuhkan, yang saling memperkaya, yang saling memberi manfaat satu dengan yang lain antara ikan dan sayuran. Nah, seperti kita kembangkan ini, kita buat sistem, ada yang sistem air ngalir lalu turun atau NFT biasanya ya, net flow teknik. Ada juga sistem pasang surut atau bel sifon, kita buat kayak gini. Itu. Jadi kita harus memahami bagaimana kita mengembangkan ekosistem yang efektif dan tentu juga yang potensinya ada di tempat kita sehingga terjadi ekosistem yang baik dalam budidaya kita. Karena nanti minimal dalam membangun ekosistem ini ada berapa unsur yang terlibat. Kalau di hidroponik itu kan satu aja yang penting tanamannya. Tapi dengan berakuaponik ini banyak sekali yang terlibat. Bisa dihitung ya. Pertama, ikan, yang kedua tanaman, dan yang ketiga itu minimal 4 mikrobia positif yang saling bersimbiosis di sini. Ada mikrobia dekomposer, ada mikrobia yang berkembang di akar tanaman, ada mikrobia fotosintesis, banyak mikrobia nanti yang saling bersimbiosis mutualisme. Maka sebetulnya di dunia barat sana mengatakan bahwa berakuaponik itu adalah salah satu sistem menciptakan pangan yang tertinggi, pangan yang berkualitas. Dan ini gak gampang sobat, karena ini berhubungan dengan ekosistem. Itu sangat berbeda dengan sistem bertani kita yang konvensional, yang penting tanamannya saja, nggak bisa. Kalau kita bicara aquaponik ini juga identik dengan pertanian organik. Cuma ini hanya disclaimer ya, itu bukan organik yang SNI yang sudah disepakati itu, karena pertanian organik itu adalah soil base. Yang penting ada tanahnya. Kalau belum ada tanahnya nggak organik. Tetapi kalau kita melihat dari sistemnya yang nggak kelihatan, ini benar-benar organik. Dia tidak menggunakan, masuk dalam kriteria pertama, 100% tidak menggunakan pupuk dan pestisida sintetis. Nggak ada di sini. Karena kalau kita pakai itu, pasti ikannya juga nggak hidup. Itu jadi berarti dia udah melalui kriteria. Hanya yang kedua, dia nggak mengandung tanah. Ini hanya menggunakan media air. Dan yang ketiga, sama-sama ini menggunakan bantuan juga mikrobia. Tanah juga membutuhkan itu. Dan yang keempat juga sama-sama membutuhkan bahan-bahan organik. Bahan organik ini tadi, kalau bahan organik yang kita butuhkan dari pembusukan daun-daunan, dari kotoran hewan. Tapi kalau bahan organik dari kotoran hewan langsung, yang langsung didekomposisi oleh mikrobia dekomposer, lalu itu diserap oleh tanam. Sebetulnya hanya secara prinsip sama, tetapi kesepakatan belum. Karena itu juga butuh kesepakatan ya bersama nanti ya. Semoga nanti pertanian organik kita bisa berkembang juga, yang mengatakan bahwa oh iya ya, sistem berakuaponik itu juga pertanian organik. Dan tentu ini lebih kompleks sobat, karena kita membangun ekosistemnya jauh lebih kompleks dari pertanian organik. Makanya dikatakan sistem berakuaponik itu adalah sistem produksi pangan dengan level yang tertinggi. Nah ini, makanya kalau sobat semua kalau mau nyoba, boleh konsultasi dengan kita mungkin bisa bersinergi, kita bisa berbagi pengalaman sejauh yang kita sudah coba, dan kita juga terbuka terhadap pengalaman sobat semua juga dalam berakuaponik, sehingga berakuaponik kita jauh lebih sukses. Sebetulnya teknologi yang kita kembangkan ini masih sangat minim sekali sobat, karena ada teknik lain bagaimana kita memaksimalkan kotoran ikan itu bisa lebih terolah dengan cepat, dengan baik. Itu masih butuh alat-alat canggih, tapi kita hanya membutuhkan alat yang sederhana aja sekarang. Kita hanya butuh alat mikrobia dan pompa saja, lalu kita alirkan. Itu sobat. Lalu filter ya kita coba itu. Jadi seperti itu saja sobat, Q&A tentang aquaponik pada kesempatan ini. Saya Robby N di channel Top Dewi.